Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Selamat pagi pemirsa. Media Undiksa Pagi kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang aktual dan menarik. Bersama saya Ikomang Suta Agus Wijaya. Inilah selengkapnya. Pemirsa, dilaporkan kecoa menjadi salah satu permasalahan yang mengganggu aktivitas masyarakat, terutama aktivitas di dalam rumah. Baiklah pemirsa, rekan saya sudah berada di tempat kejadian, akan memberikan informasi selengkapnya. Baik, untuk rekan saya Elma, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, selamat pagi Suta, suara Anda sudah terdengar dengan jelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Elma Lestari. Di sini saya sedang berada di salah satu kawasan perumahan warga yang dilanda keresahan akibat populasi kecoak yang semakin meningkat. Di sini saya sudah bersama salah satu warga yang mengalami fenomena kecoak saat ini. Baik, sebelumnya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Kadek Satya Purnama Putri. Baik, bagaimana pendapat Anda terkait permasalahan yang tengah dihadapi saat ini? Jadi, beginilah menurut pendapat saya itu, fenomena ini meningkatkan populasi kecoa seringkali terkait dengan masalah seperti atau mungkin kebersihan ataupun sampah-sampah yang kurang optimal. Harapan saya, pemerintah dapat mengambil tindakan yang cepat mengenai hal ini. Jujur, fenomena kecoa ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Baik, seperti itulah tanggapan masyarakat terhadap fenomena kecoak yang tengah dialami. Waktu dan tempat saya kembalikan ke studio. Baiklah, terima kasih atas informasinya Elma. Seperti itu laporan dari tempat kejadian. Berikut laporan dari peneliti. Baik, perkenalkan nama saya Nika Intan Mariani sebagai salah satu anggota penguji pada fenomena kecoak. Dari yang dapat saya jelaskan, hasil penelitian terbaru kami mengenai hewan kecoak yang mungkin sering dianggap mengganggu, namun menarik dari segi struktur dan fisiologinya. Baik, pertama-tama mari kita mulai dengan struktur tubuhnya. Kecoak memiliki tubuh yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, thorax, dan abdomen. Pada kepala terdapat antena panjang yang sangat peka terhadap rangsangan lingkungan. Antena ini berfungsi sebagai alat peraga, pencium, dan pengindera arah. Toraks dilengkapi dengan kaki yang kuat, memungkinkan mereka bergerak cepat, sementara abdomen melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Hewan kecoak ini juga memiliki fungsi yang cukup kompleks antara antena dan alat geraknya. Pada antena, selain sebagai alat sensorik, antena tersebut juga membantu kecoak dalam mencari sumber makanan, serta kaki-kakinya yang fleksibel berfungsi untuk melarikan diri dari ancaman. Kecoak juga memiliki sayap, meskipun jarang dipakai. Sayap tersebut cukup membantu kecoak untuk terbang dengan jarak yang pendek jika diperlukan. Mari kita beralih ke daur hidup kecoak, yang meliputi 3 tahap utama, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Proses ini dikenal sebagai metamorfosis tidak sempurna, karena tidak ada tahapan kepompong. Telur-telur kecoak diletakkan dalam kapsul yang disebut dengan ootheca. Setelah menetas, nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum akhirnya menjadi kecoak. Kecoak dewasa yang siap bereproduksi menandakan bahwa kecoak tersebut sudah pada akhir tahapan peredaran darah. Kecoak bersifat terbuka. Mereka memiliki jantung berbentuk tabung yang memompa darah atau hemolimfa, sehingga mereka tidak mengandung hemoglobin seperti yang membawa oksigen seperti pada manusia. Sistem ini cukup sederhana dan efisien untuk ukuran tubuh kecoak. Sistem pernapasan kecoak juga cukup unik untuk kita bahas. Mereka bernapas melalui spirikal, yaitu lubang kecil di sepanjang tubuh mereka yang menghubungkan langsung ke sistem trankea. Hal ini memungkinkan kecoak untuk bernafas tanpa tergantung pada darah untuk distribusi oksigen. Hewan kecoak memiliki beberapa jenis makanan yang sangat bervariasi.
Umumnya kecoak itu omnivora, sehingga mereka dapat memakan segala sesuatu yang mereka temui, mulai dari sisa makanan hingga bahan organik. Ini adalah salah satu alasan mengapa kecoak bisa bertahan di berbagai lingkungan. Hewan kecoak juga memiliki sistem perkembangbiakan yang sangat kompleks. Kemampuan ini yaitu kemampuan reproduksi yang sangat tinggi. Seekor betina dapat menghasilkan ratusan telur dalam sekali bertelur, membuat populasinya sangat cepat meningkat. Jika tidak ada pengendalian, maka hewan kecoak ini akan sangat merajalela seperti fenomena yang kita alami saat ini. Dari penelitian ini, kami berharap masyarakat memiliki dan lebih memahami kecoak dari sisi ilmiah, yang tentu dapat membantu kita dalam merancang metode pengendalian hama yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Meskipun sering dianggap sebagai hama yang menjijikkan, kecoak memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu memecah materi organik seperti sisa makanan dan daun yang membusuk, mempercepat proses dekomposisi, dan menyuburkan tanah. Selain itu, kecoak juga bermanfaat dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam studi sistem saraf dan resistensi terhadap bakteri. Namun, kecoak menjadi masalah ketika masuk ke dalam rumah dan makanan, karena dapat membawa bakteri dan virus yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk mengatasi kecoak yang suka masuk ke makanan, kita dapat menjaga kebersihan dapur dan area makan, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, serta menutup celah yang menjadi akses masuk kecoak. Penggunaan bahan alami seperti daun salam atau minyak peppermint juga bisa membantu, karena aromanya tidak disukai oleh kecoak. Jika investasi parah, penggunaan perangkap atau insektisida secara aman mungkin juga diperlukan. Sekian berita untuk pagi hari ini. Saya, Ikomang Suta Agus Wijaya, mewakili seluruh kru yang bertugas mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Sampai jumpa. Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck. Kenapa kami memilih kelompok 1? Karena kamu adalah salah satu penyelesaian.